Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun sahabat berada. Status janda atau lebih ke single parent atau apapun namanya dalam segi kehidupan sosial adalah status yang memang bisa jadi bukan merupakan keinginan. Sehingga status itu ada kemungkinan status yang keberadaannya itu bahkan bisa jadi karena solusi. Jadi solusi dari satu kehidupan rumah tangga yang kerap tidak terjadi kerukunan sehingga diberikanlah solusi apa yang disebut dengan perceraian, dan dari status perceraian itu menghasilkan satu keadaan sehingga seseorang dikatakan atau disebut, digelari dan dijuluki sebagai seorang janda. Bagaimana kemudian ketentuan masalah ini dalam Islam? Islam memandang bahwa ketika memang berstatus single setelah menikah atau janda itu dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Al-Quran itu, bahwa Al-Quran membolehkan pasangan suami istri untuk melakukan perceraian. Seorang suami boleh mentalak istrinya, atau juga seorang istri dalam keadaan tertentu yang dibenarkan oleh syariat juga boleh mengajukan talak kepada suaminya. Dan tentu hasil dari peristiwa ini akan menghasilkan satu predikat seseorang dijuluki sebagai janda untuk perempuan dan duda untuk laki-laki dalam kebiasaan kita menyebut di kalangan masyarakat kita. Nah, maka pada hakikatnya tidak ada yang keliru dan tidak ada yang cacat ketika seseorang menyandang gelar yang disebut dengan janda. Karena bisa jadi kejandaan dia itu adalah hasil dari suatu upaya, di mana upaya ini menunjukkan pada proses perbaikan kehidupan. Dibanding dengan jika dia mempertahankan pernikahan tapi terus dirundung dengan masalah-masalah yang tidak kunjung berhenti, maka menjanda itu juga menjadi satu solusi bagi kehidupan dia sebagai seorang muslimah yang lebih baik. Namun tentu ada dipesankan oleh Al-Islam bahwa tidak baik seorang perempuan berlama-lama menjanda ketika memang dia sudah menemukan jodoh dan pasangan yang dianggap oleh dirinya dan oleh walinya itu cocok untuk menjadi pendamping, maka tentu haruslah segera menikah. Jadi status janda ini tidak serta-merta dia menunjukkan pada status yang kurang terhormat, namun dia berada dalam posisi yang secara normal biasa sebetulnya. Namun juga jangan nanti cara pandang masyarakat memicingkan mata kepada status yang disebut dengan janda itu. Oleh karenanya, sahabat muslim dimanapun sahabat berada, kita juga harus memahami keadaan dan kerangka hidup bermasyarakat, bersosial di dalam kehidupan. Karena tentu inilah yang juga kerap hadir di tengah-tengah kehidupan kita, keberadaan sosok perempuan yang berstatus tanpa suami, padahal dia telah menikah, sehingga statusnya kemudian semacam seolah-olah statusnya menjadi rendah, statusnya menjadi hina. Tentu ini yang harus kita pahamkan, bahwa status itu sama saja dengan status-status yang lainnya pada prinsipnya, hanya karena dia atau karena kenyataan kehidupan sosial mungkin saja dihadapkan pada kebiasaan-kebiasaan banyak orang yang telah menikah kemudian dia bercerai, kehidupannya menjadi kacau misalnya, atau menjadi tidak terarah karena memang ada sifat dan ada tabiat wanita itu memang biasanya labil. Oleh karena itu, disinilah peran dari apa yang disebut dengan wali untuk benar-benar memahami dan memahamkan kaitan dengan status seorang perempuan dalam status yang
pernah menikah atau disebut dengan janda ini. Dia tetap harus berusaha untuk mendapatkan pasangan, tentu dengan cara-cara yang terhormat. Dan kebiasaan-kebiasaan yang terhormat inilah yang barangkali mahal dalam kehidupan masyarakat kita. Karena itu muncullah paradigma atau semacam cara pandang terhadap status yang disebut dengan single parent dari seorang perempuan itu. Dia semacam ada penurunan kehormatan dalam kehidupan masyarakat, padahal sesungguhnya tidak juga bisa digeneralisasi seperti itu. Jadi saya kira apa yang menjadi fenomena ini memang kalau kita kembalikan kepada ketentuan apa yang disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah, mendapatkan atau menduduki satu status sebagai janda itu tidak serta-merta kemudian menurunkan harkat dan martabat seseorang. Apalagi kita mengetahui bahwa status itu didapat sebagai solusi dari kemungkinan tidak adanya solusi dalam runtut pernikahan selain solusi berpisah dari pasangan. Oleh karena itu, kita harus juga turut memahamkan ini kepada kehidupan masyarakat secara luas, bahwa status tidaklah menghalangi bagi seseorang untuk mendapatkan kedudukan yang terhormat di mata Allah dan di mata Rasul-Nya. Apalagi dia seorang yang beriman. Tidak ada perbedaan dalam status ini kaitan dengan kehormatan selama memang dalam posisi itu baik perempuan-perempuan yang diberikan dalam predikat status itu dia merasakan kegundahan, kemudian merasakan adanya rasa malu dan seterusnya. Pada hakikatnya dia bisa mengangkat dirinya pada derajat dan keadaan yang terhormat di mata Allah dan di mata Rasul-Nya. Itu sahabat yang dimuliakan Allah SWT yang dapat saya sampaikan. Semoga kita juga turut memberikan satu penguatan, pemaknaan, sehingga kehormatan itu bisa menjadi sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga dan melestarikannya. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.